kelima adalah draft survey. Nah, definisi dari draft survey adalah draft survey dikenal dan diketahui berawal dari hukum Archimedes ya, bahwa berat benda yang masuk ke dalam air adalah sama dengan berat air yang keluar akibat tekanan masuknya benda tersebut. Mungkin teman-teman bisa melihatnya di slide yang ke-16. Teori hukum Archimedes, yaitu benda yang dibenamkan dalam bidang air, maka benda yang bagian terbenam sebanding dengan berat atau volume air yang kemudian tumpah atau dipindahkan gitu ya. Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, draft survey sebenarnya menggunakan prinsip seperti itu. Nah, ya, hukum Archimedes. Next di halaman 17. Nah, draft survey ini kita untuk batch profile. Jadi kalau dilihat dari tampak atas, biasanya di bagian belakang kita sebut dengan after ya, bahasanya adalah after atau buritan kapal. Kemudian bagian tengah kita sebut dengan midship atau bagian tengahnya. Kemudian bagian depan kita sebut dengan forward atau bagian haluan kapal. Sementara sisi sebelah kiri kita sebut dengan port side, dan sisi sebelah kanan kita sebut dengan starboard side. Nah, kalau kita lihat di tampak samping, nah draft itu biasanya di tongkang itu ada di bagian sisi depan, kanan, kiri, ada juga di bagian, biasanya di bagian tengah kanan dan kiri, bahkan di bagian belakang kanan dan juga kiri. Nah, mungkin bisa dilihat di gambarnya bentuk draftnya seperti itu di dalam tongkang. Nah, kemudian tabel ukuran barge, biasanya di Port Paringlaung maupun Teluk Timbo kita gunakan barge dengan ukuran atau muatan kargo 7.500 sampai dengan 8.000-an ya, atau di 300 feet, 270 feet ya, atau bahkan sampai 330 feet ya, pernah juga, tapi jarang ya, biasanya di 300 feet. Next ke slide yang ke-18, pengertian draft mark ya, suatu seri angka-angka yang diterapkan atau dilekatkan di welding mark ya, di lambung kapal sebelah kanan atau starboard dan kiri atau port side, di mana pada bagian depan atau haluan, di bagian tengah dan di bagian belakang angka-angka tersebut menunjukkan kedalaman dari barge atau kapal yang masuk ke dalam air atau yang masuk ke dalam sungai. Nah, biasanya sistem pembuatan angka draft itu ada dua. Yang pertama kita kenal dengan sistem metrik, dan yang kedua kita kenal dengan sistem imperial. Nah, sistem metrik itu sendiri standar angka draft kapal yang panjang tiap angkanya itu 10 cm. Ya, panjang tiap angka, misalnya angka 1 mulai dari atas, angka 2 mulai dari atas sampai dengan bawah itu 10 cm. Sementara tebal angka tersebut adalah 2 cm. Tebal angka tersebut, jadi kalau misalnya kaki angka 2 itu tebalnya sudah 2 cm. Kemudian jarak antara angka, misalnya angka 2 dan angka 4, jaraknya itu biasanya 10 cm. Ya, jadi jarak angka dari angka 1 dan angka berikutnya itu menggunakan jarak 10 cm, serta satuan beratnya adalah menggunakan metric ton. Sementara sistem imperial adalah standar angka draft kapal yang panjang tiap angkanya adalah 6 inch, tebal angkanya adalah 1 inch, jarak antar angka itu 6 inch juga, satuan beratnya adalah long ton. Tapi biasanya di Indonesia kita gunakan untuk tongkang adalah menggunakan angka
dengan sistem metrik. Teman-teman bisa melihat mungkin di gambarnya baik sistem metrik maupun sistem imperial seperti ini. Teman-teman bisa belajar sendiri. Jadi hal yang perlu saya perhatikan jika teman-teman yang perlu diperhatikan jika teman-teman menggunakan sistem metrik ini, bahwa jarak antar angka itu adalah 10 cm dan ketebalan angkanya itu 2 cm, sehingga kalau misalnya pada saat pembacaan misalnya di bawah angka 2, posisi air sungai itu berada di tengah-tengah, misalnya di bawah kaki 2 tersebut, berarti ya harusnya ketebalan 2 cm, berarti hitungannya adalah 1 cm gitu ya. Ya, kemudian kalau misalnya angka 2 itu 10 cm ya, angka 2 itu 10 cm, permukaan airnya berada pas di tengah-tengah, berarti hitungan kita adalah kedalamannya di 5 cm gitu ya, tenggelam. Ya, kira-kira seperti itu. Saya tidak melakukan pencatatan, tetapi melalui penjelasan, dan juga mungkin teman-teman bisa menyimak di gambar, harusnya sudah cukup jelas. Nah, ini digunakan untuk pembacaan draft mark. Nah, draft mark nanti dari pembacaan tersebut kita akan masukkan ke dalam sistem, dan sistem itu kemudian bisa membaca berapa muatan tongkang pada saat itu. Jika masing-masing draft yang kita baca atau angka yang kita baca, baik di depan kanan kiri maupun depan kanan maupun kiri, kemudian belakang kanan maupun kiri, setelah kita baca kita masukkan ke dalam sistem. Nah, sistem membaca sehingga keluar angka kargo atau kargo muatan dari tongkang tersebut.